دارك ولك أمان سعد لك قادر الله فعاد بالمحال بإذن الله ورضا الله صلاة الله Nabi Muhammad cintai umat, Nabi Muhammad sayangi umat, Nabi Muhammad pikirkan umat, hidup di dunia sampai akhirat. Salat Allah Allah salat Allah salam Allah ala Alhamdulillah Alhamdulillahil mu'inil musta'an Ar-Rahim Ar-Rahman alladhi hadana bidinil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatul irfan amma ba'du. Para alim ulama, guru-guru ngaji, para sesepuh, khususnya juga orang-orang tua kami yang berada di Kabupaten Tabanan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, ta'atim kami kepada beliau, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Kun Supardi, Haji Muhammad Saleh, dan juga Al-Ustaz Mustafa Kamal, dan juga Al-Ustaz Ahmad Jibri, dan khusus Bu Nyai Eva yang datangnya dari pelosok Keciri. Ini Keciri apa Kediri? Kediri. Ini saya dapat melihat dari sahabat saya Mas Imam Basaraya yang bilang Keciri, dari Kediri Nyai Muhammad. Yang kami muliakan dan juga segenap hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kami pencinta kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, dan juga bapak-bapak TNI maupun Polri yang hadir pada malam ini yang kami hormati, khusus juga sahabat-sahabat kami yaitu benteng-benteng ulama, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, pecinta-pecinta kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah
yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat. Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang insya Allah tidak bangun berdiri dari tempat ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segala hajat-hajat kita dikabulkan dengan Allah, terutama kita dijadikan orang yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kali, salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul kiamat. Yang ketiga kali, al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah, yaitu salim. Sekali lagi kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Niatan tidak lain menyampaikan hajat daripada sahibul hajat. Karena ini yang diajarkan dengan Nabi kita Muhammad. Man kana fi hajatihi ahi, kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan hajat daripada saudaranya, barang siapa yang memenuhi hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi kami pakai bahasa Indonesia ya. Terus terang bahasa Jawa kurang paham, bahasa Madura bisanya cuma satu. Hadirin hadirat bede seredin bede sepero. Sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat khususnya juga bagi diri kami. Amin Allahumma. Kemarin kami ditelepon dengan sahabat kami Mas Imam. Dia nyuruh saya untuk memberikan sedikit pada acara pada malam ini. Biasanya beliau ini kalau undang saya kebanyakan kalau proyeknya sepi saya ditelepon. Jadi kalau proyeknya lagi ramai kemana ditelepon. Kebanyakan orang-orang di negara itu ada salah satu desa penambangan air kuning. Kalau ikannya sepi, rame nih mengundangnya. Tapi kalau sudah ikannya rame, jangan mengundang, lihat saja kita jalan. Mudah-mudahan ya hajat-hajat kita dikabulkan dengan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pertama, mudah-mudahan berkat maulid Nabi besar Muhammad, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Dan Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Apabila kalian didatangi nikmat dengan Allah, apabila kalian didatangi rahmat dengan Allah, maka hendaklah kalian bersyukur. Allah memberikan nikmat iman, syukur. Islam juga syukur. Allah memberikan suami juga syukur. Allah memberikan istri juga syukur. Terlebih-lebih nikmat yang terbesar di antara nikmat yang lain, dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Pak, punya istri syukur. Kemarin ada yang datang, saya ini punya istri cerewet. Saya bilang, Pak, syukur Pak. Tapi istrinya jelek, orangnya cerewet. Kalau semacam ini hati-hati, musibah namanya. Punya istri bersyukur, punya suami juga bersyukur. Terlebih-lebih nikmat yang terbesar di antara nikmat yang lain, tidak lain dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Pak, mudah-mudahan lewat majlis ini, lewat peringatan maulid ini, yang pertama mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang selalu bersih. Karena sekarang ini banyak hati orang yang lagi kotor Pak. Orang-orang semacam ini doanya jarang diijabah dengan Allah. Zaman dulu ada seorang wali, Abu Said Abul Khair, doanya luar biasa. Baca Al-Quran saja gak fasih. Dan ketika ditanya dengan orang-orang, wahai Abu Said Abul Khair, kenapa setiap doamu diijabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau mengatakan, dari aku ambil balik, aku tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Aku hanya mengintrospeksi daripada diriku sendiri.
Orang ini kalau hatinya bersih enak Pak. Zaman sekarang mau nyari orang hati bersih, Masya Allah susah. Karena hati ada tiga, kata para ulama mengatakan, yang pertama yang pasti itu adalah kematian. Yang kedua, omongan orang itu pasti. Dan dengan balik diomongin, jelek juga diomong. Yang ketiga yang namanya kesusahan. Ya jadi rakyat pasti susah, pejabat pasti pernah kaya pasti pernah susah, miskin pasti pernah Kemarin mohon maaf Pak, seminggu yang lalu saya pakai cincin agak kecil sedikit, batunya agak kecil sedikit. Itu orang di sebelah saya mengatakan, kenapa pakai cincin kok kecil? Dapat 3 hari saya dapat batu yang agak besar, saya pakai yang agak besar, kundangan lagi. Ada lagi yang bilang, Masya Allah, itu batunya besar. Akhirnya saya nggak pakai cincin. Ada lagi yang ngomong, kenapa nggak pakai cincin? Pakai salah, besar salah, kecil juga salah. Di zaman dulu ada Pak, salah seorang aulia yang dia mengatakan kepada anaknya, nak kau lihat omongan orang di sebelah sana nak. Coba ini keledai nak, aku yang naik keledai sekarang, engkau yang numpul daripada keledai tersebut. Akhirnya abahnya naik keledai, anaknya yang numpul. Nyampe di jalan jumpa dengan orang yang kumpul, orang-orang mengatakan, Masya Allah, itu orang tua gak kasihan sama anak. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh numpul. Maka orang tuanya bilang, nak, bagaimana nak? Orang-orang di sana bilang, iya abah, coba dibalik, engkau yang naik keledai, aku yang numpul. Jalan, dapat beberapa meter juga, ada lagi yang ngomong, Masya Allah, itu anak kurang ajar. Masa anaknya naik keledai, ayahnya disuruh numpul. Nah, bagaimana anak? Iya abah. Coba ini keledai, kita naikkan dua-dua. Engkau naik keledai, aku juga naik. Naik keledai, orang dua, dapat sebentar jalan, ada orang kumpul lagi ngomong, Masya Allah, itu orang gak punya kasihan dengan binatang. Masa keledai kecil dinaikin orang dua, abahnya naik, anaknya juga naik. Nah, kau lihat nak dengan omongan orang, iya abah. Coba semacam ini nak, engkau robah. Kita punya keledai, gak usah dinaikin. Jalan lagi, ada yang ngomong, itu orang Bahlul bin Kopok. Masa punya keledai, gak dinaikin sama sekali. Omongan orang pasti mudah-mudahan pengajian ini kita berikan semangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang penting tujuan kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja omongan orang biarin, baik biarin, jelek biarin, insya Allah selamat Pak. Ya Bu, kadang-kadang yang ngomong jelek dia sendiri lebih jelek ketimbang omongannya. Dulu ada satu suami pergi ke dokter. Dia bertanya kepada dokter, dok saya mohon maaf, saya ini punya istri dok, setiap hari mulai dengan istri saya, tengkar terus dengan istri saya. Lantas dokter mengatakan, Bu, Pak, memang ada penyakit apa? Begini dok, istri saya ini orangnya kopok. Tahu kopok Bu? Istri saya ini kopok, Pak Dok. Ada nggak obat yang kuat mengatasi kopoknya? Dokter mengatakan, Pak, coba sampai pulang. Sampai tes dulu. Kira-kira kopoknya berapa meter? Karena orang kopok ini beda-beda dosisnya. Ada yang dosis 4 meter, ada yang 3 meter. Coba sampai pulang, dites dulu. Kira-kira istrinya kopoknya berapa meter? Suaminya pulang ke rumah, nyampe di rumah, istrinya lagi masak-masak, dipanggil, Dik, sedang masak apa Dik? Istrinya gak dengar. Kata suaminya, lo ini kopoknya 3 meter. Dia melangkah 1 meter, dipanggil lagi, istrinya, Dik, masak apa? Istrinya tetap enak-enak masak. Kata suaminya, oh ini kopoknya 2 meter. Langkah sampai dekat,
Dia mengatakan, "Dek, masa apa?" Istrinya mencak-mencak, marah-marah mengatakan, "Mas, sudah saya bilang dari tadi kau nanya, aku ini masak indah. Aku masak indah." Walhasil gak taunya bukan istrinya yang kopok, tapi suaminya yang kopok. Nah, orang sekarang modelnya semacam ini, Bang. Kita sering dilihat orang ini jelek, padahal kita sendiri lebih jelek dari orang tersebut. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Amin Allahumma. Di zaman dulu ada seorang wali yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Seorang wali yang luar biasa. Ketika dia mendatangi abah beliau Habib Abdullah, maka abahnya mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau pergi keluar, engkau cari makhluknya Allah yang paling jelek di muka bumi ini." Maka ketika itulah Habib Abu Bakar keluar rumah, jumpa orang yang bertatu, yang telingaan, dia mengatakan, "Loh, ini loh makhluknya Allah yang paling jelek." Terbesit dalam hatinya, maka terdengar suara, "Wahai Abu Bakar, andai kata orang itu diberikan hidayah dengan Allah, tentu orang tersebut akan lebih baik dengan siapapun." Ya Allah, berarti ini orang bukan orang yang jelek. Andai kata dia diberikan hidayah dengan Allah, tentu akan lebih bagus dengan siapapun. Maka dia berjumpa dengan hewan anjing. Dia mengatakan dalam dirinya, "Masya Allah, ini loh hambanya Allah, makhluknya Allah yang paling jelek, hewan yang namanya anjing." Maka terdengar lagi suara, "Wahai Abu Bakar, andai kata anjing ini dijadikan kitumir dengan Allah, salah satu anjingnya Ashabul Kahfi yang dimasukkan surga dengan Allah, tentu anjing ini akan masuk surga." Maka Habib Abu Bakar mengatakan, "Masya Allah, ini bukan hambanya Allah yang jelek." Dia berpikir dan dia menemukan hambanya Allah yang jelek. Dia datangi ayah anda beliau, dia datangi orang tua beliau, dia mengatakan, "Wahai Abah, saya sudah menemukan hambanya Allah yang paling jelek." Siapa itu Abu Bakar? "Aku ini Abah. Aku ini hambanya Allah yang paling jelek." Dia mengatakan dirinya lebih jelek daripada seekor anjing. Bagaimanapun yang namanya anjing, Pak Bu, kalau mati akan dijadikan tanah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia, apabila dia baik amal kebaikannya, dia akan dimasukkan surga dengan Allah. Lebih banyak amal keburukannya, dia akan masukkan ke dalam neraka dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Pak Bu, hati kita bersih, ya Bu. Terutama ibu-ibu ini umumnya Bu, kalau di negara Bu, Masya Allah, gak boleh dia tetangga beli apa-apa. Tetangga beli kulkas dia yang beku. Ya Bu, hati-hati Bu, kita bersihkan hati kita. Amin Allahumma. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan lewat maulid ini Allah membersihkan hati kita. Amin Allahumma. Yang pasti adalah mati. Ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah berbicara tentang hari akhirat, maka badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari akhirat? Kapan datangnya hari kiamat?" Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, "Wahai badui, amal apa yang telah kau siapkan?" Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sholat saya pas-pasan, puasa saya pas-pasan, amal yang lain pas-pasan, tapi saya punya satu modal ya Rasulullah, saya cinta Allah dan cinta denganmu." Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabbani." Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, tidak ada sesuatu hadis yang menyenangkan hati para sahabat Nabi kecuali hadis al-mar'u ma'aman ahabbani. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Meskipun amalnya tidak sama dengan yang dicintai, tapi lantaran dia cinta dengan Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira kalau saya nanya, Bu, Pak, panjenengan kita ini cinta nggak dengan Rasulullah? Ridho nggak Rasulullah sebagai Nabi? Jangan kalah dengan binatang, Pak. Jangan kalah dengan hewan.
Dalam sebuah riwayat pernah diriwayatkan dari Rasulullah ini memiliki keledai. Dua keledai, yang satu namanya Ya'fur. Setiap beliau akan keluar, beliau selalu menunggangi yang namanya Ya'fur. Setiap beliau bertemu dengan para sahabat, Ya'fur ini yang disuruh mencari para sahabat. Suatu ketika Ya'fur ini melewati rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mengambil keledai ini, dimasukkan ke dalam kamar. Maka istri beliau mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau masukkan keledai di dalam kamar? Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, engkau tahu keledai ini kulitnya selalu bersentuhan dengan kulit yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan aku ingin mengambil keberkahan, kata Sayyidina Umar. Keledai hewan yang terkenal bodoh, ketika ditinggal wafat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Keledai Ya'fur ini tidak mau makan dan minum satu hari. Dia menangis meneteskan air mata. Hari kedua tidak kuat. Hari kedua tidak kuat. Dia melilitkan talinya di salah satu pelepah kurma. Artinya apa? Bunuh diri. Seekor keledai, hewan yang terkenal bodoh, ketika ditinggal dengan Nabi besar Muhammad, keledai ini 2 hari tidak kuat, dia bunuh diri. Hewan bagaimana cintanya dengan Nabi besar Muhammad. Ada satu hewan, Pak, rusa. Bagaimana rusa ketika itu ditangkap dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah melewati tempat tersebut, rusa ini memanggil Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong gantikan aku sebentar saja ya Rasulullah, sebentar saja ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah memohon kepada orang Yahudi tersebut agar dirinya menjadi jaminan rusa tersebut. Rusa tersebut tidak tahunya memiliki 2 anak, yang waktu itu anaknya lagi waktunya menyusu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habis saya menyusukan anak saya ya Rasulullah, saya akan balik menggantikan dirimu ya Rasulullah. Digantikan rusa tersebut dengan Rasulullah. Ketika rusa ini dilepaskan dari orang yang ini tersebut, dia berlari yang kencang. Ketika menjumpai 2 anaknya, dia mengatakan, ibu rusa, wahai anakku, cepat engkau menyusu wahai anakku, karena sesungguhnya ibumu ini menjadikan Rasulullah sebagai jaminan ibu. Habis engkau menyusu wahai anakku, aku akan balik menggantikan Nabi besar Muhammad SAW. 2 anak rusa mengatakan, bu, demi Allah bu, aku gak ridho nyusu dengan ibu. Demi Allah bu, aku rela mati bu, karena ibu menjadikan Rasulullah sebagai jaminan ibu. Pulang ibu, balik lagi gantikan Rasulullah. Biarkan aku mati, yang penting jangan ibu menjadikan Rasulullah sebagai jaminan ibu. 2 anak rusa cintanya luar biasa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Cinta kita ini kalah bu dengan seekor binatang. Ya Allah, kita jarang nangis gitu Rasulullah. Oleh karena itu mudah-mudahan lewat maulid, mahabbah kita, kecintaan kita ditambah dengan Nabi besar Muhammad SAW. Di zaman dulu ada Pak, salah satu anak kecil yang usianya 7 tahun di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Diba. Ketika Syekh Abdul Rahman Ad-Diba akan melakukan perjalanan ke kota Madinah, ke makamnya Rasulullah, rombongan ulama tersebut akan melakukan perjalanan. Anak kecil yang usia 7 tahun ini menghadang rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, lantas mengatakan, ya Syekh, wahai Abdul Rahman Ad-Diba, saya dengar engkau ini akan umrah, engkau akan berziarah ke makamnya Rasulullah, apa benar ya Syekh? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, benar anak kecil, kami ini serombongan akan berziarah ke makamnya Rasulullah. Maka anak kecil yang usia 7 tahun ini mengatakan, ya Syekh, aku apa boleh ikut? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, jangan anak kecil, aku takut engkau merepotkan rombongan kami. Akhirnya rombongan tersebut berjalan, dan anak kecil ini menginap di salah satu rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Diba.
Setiap sore rombongan tersebut berhenti makan minum. Anak kecil tersebut tidak keluar dari tempat persembunyiannya hingga 2 minggu perjalanan tersebut. Nyampe di kota Madinah, anak kecil itu keluar dari tempat persembunyiannya. Lantas dia mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Adiba, wahai Syekh, apakah ini tanah haram, tanahnya Rasulullah, kotanya Rasulullah? Maka Syekh Abdurrahman Adiba mengatakan, benar, ini adalah kotanya Rasulullah, kota suci Madinah. Maka Syekh Abdurrahman Adiba bertanya kepada anak kecil tersebut, wahai anak kecil, engkau ini gimana? Apakah engkau ikut rombongan kami? Benar, setiap sore kami berhenti makan dan minum. Aku tidak melihat dirimu makan dan minum. Kemana engkau? Si anak kecil yang 7 tahun mengatakan, ya Syekh Abdurrahman Adiba, kecintaanku kepada Rasulullah, wahai Syekh Abdurrahman Adiba, membuat lupa yang namanya lapar dan dahaga denganku. Anak kecil yang usia 7 tahun bagaimana cintanya dengan Rasulullah. Dia ambil tanah kota Madinah, dia cium tanah kota haram, kotanya Nabi Muhammad. Habis mencium, seketika pingsan. Setelah pingsan meninggal, maka dia dikuburkan di tanah halal karena beliau bukan orang Madinah. Ketika habis dikuburkan, Syekh Abdurrahman Adiba dengan beberapa ulama yang menyaksikan kejadian aneh, maka beliau itu berjalan terus memasuki kota Madinah. Setelah masuk kota Madinah terus sampai mendekati makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Membuat Syekh Abdurrahman Adiba, membuat rombongan para ulama menangis. Wahai anak kecil, usiamu 7 tahun, dikala hidupmu engkau cinta dengan Nabi Muhammad, dikala wafatmu engkau menunjukkan juga cintamu dengan Nabi besar Muhammad. Sementara aku yang dianggap ulama besar belum bisa cintaku sebagaimana cintamu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Pak Bu, Allah berikan kita oleh cinta dengan Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan tidak sempurna iman seorang hamba sebelum dia cinta nabinya melebihi orang tuanya, melebihi anaknya. Ya Bu, kita kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kalau anak kita ulang tahun, Bu, Masya Allah beli kuitan itu bisa 1 juta. Selamatan anak saja kuitannya ada yang 2 juta. Ya gak Bu? Tapi kadang-kadang kalau untuk maulid itu nyumbangnya cuma 10.000. Kadang-kadang bilang lagi dengan panitia, tolong ya bacakan Fatihah 7 hari 7 malam. Ketika Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta dengan panjenengan. Maka ketika Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tidak sempurna imanmu sebelum engkau cinta nabimu melebihi orang tuamu, melebihi anak dan istri. Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta panjenengan melebihi orang tua saya, melebihi anak saya, melebihi diri saya. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, shadaqta ya Umar, wahai Umar, imanmu telah sempurna, sempurna, sempurna. Ya Bu, Bu, tidak sempurna iman seorang hamba apabila dia lebih mencintai anaknya melebihi Nabi besar Muhammad SAW. Pak, pada mohon maaf Pak, kemarin saya diundang dengan salah satu haji Pak. Dia mengadakan acara Maulid Nabi. Sore tolong datang dengan grup hadrat. Siap, bacakan istighosah. Baca istighosah Pak 1 jam. Baca Maulid 1 jam. Salonnya pakai speaker. Pulang dari tempat undangan, saya alhamdulillah dikasih amplop 500 Pak dengan grup hadrat, senang luar biasa. Ketika saya akan pulang, haji ini datang ke salon besar. Salon yang besar, saya kaget. Ji, mau ada apa? Ani nanti malam mau ada MTK. Tahu MTK Bu? Tahu MTK Bu? Musabaqah tilawatil karaoke. Dia datangkan salon yang besar. Dia bilang sama saya, mohon maaf,
Itu penyanyinya ya Masya Allah dari Jawa. Satu lagu saya bayar 1 juta. Satu lagu 1 juta. 2 lagu 2 juta. Masya Allah. Loh, yang doakan anaknya Bu, yang baca istighosah 1 jam, yang baca maulid 1 jam, yang mukul hadra hanya dikasih 500. Sementara yang goyang itu goyang ngebor 1 lagu dikasih 1 juta. Bajunya sudah pakai baju bupati Bu, buka paha tinggi-tinggi. Gak cukup dengan baju bupati, kadang-kadang di belakangnya ada pecahannya rok ini nyampe ke Sidratul Muntaha. Goyang-goyang semacam ini Pak, salonnya besar, 1 lagu 1 juta, yang baca sholawat 500 2 jam. Adil nggak? Ada orang di sini. Ini lagi umum Pak, hati-hati Pak. Seharusnya dibalik untuk sholawat dengan Nabi, kasih salon yang enak, jajan yang enak, ada kopinya. Nah, orang itu kan pasti pakai kopi sama rok. Karena saya dari negara tadi saya pikir Masya Allah, ini panitia paling buat kopi. Nyampe di rumah teman, alhamdulillah ada kopi. Nyampe ke tempat panitia, alhamdulillah ada kopi dulu barangkali di tempat acara. Di tempat acara tadi saya melihat Masya Allah, air terus Pak. Saya cuma ngomong saja gak minta ya. Ya kalau panitia cerdas insya Allah ya. Karena kita alhamdulillah. Tidak sempurna iman seorang hamba sebelum yang mencintai Nabi-Nya melebihi orang tuanya, melebihi anaknya. Mudah-mudahan Pak Bu Allah jadikan anak-anak kita dan kita juga orang yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Karena ada satu hadis mengatakan ya mudril mar'i ma'aman ahabbani. Orang itu kalau mati akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Ketika dia dalam keadaan syakatul maut, orang-orang yang dicintai akan datang. Dia cinta kepada para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani akan datang. Dia cinta dengan Kiai Fulan akan datang. Dia cinta dengan Nabi besar Muhammad juga, Rasulullah akan datang ketika orang itu najat. Tapi hati-hati Bu, panjenengan yang kenal dengan artis, yang cinta dengan artis, ketika panjenengan akan najat, artis tersebut datang. Ketika itu panjenengan digoyang, goyang itik, goyang ngebor, karena yang dicintai tapi kalau yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad, Masya Allah, indah. Bagaimana putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batur, wanita yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad, wanita yang apabila ke rumah Rasulullah bangun, bahkan mencium tangan Siti Fatimah, bahkan mencium kening Fatimah. Kenapa bisa semacam ini? Apa yang dilakukan dengan Fatimah? Anak beliau Sayyidina Hasan mengatakan, engkau tahu, ummiku Fatimah Az-Zahra, setiap malam aku bangun, aku selalu berada di belakang beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didoakan selalu umat Nabi Muhammad. Allah masuk umat Sayyidina Muhammad, Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Selalu yang didoakan umat Nabi Muhammad, yang belum pernah mendoakan dirinya sendiri. Oleh karenanya dia dicintai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Gak pernah doa buat diri sendiri. Orang lain yang didoakan, umat Nabi Muhammad yang didoakan. Jangan salah kalau Fatimah Az-Zahra Al-Batur orang yang paling dicintai dengan Nabi besar Muhammad. Ketika beliau wafat, Sayyidina Ali suami beliau menurunkan mayit beliau. Ketika nyampe di liang lahat, menangis Sayyidina Ali karena Allah. Dan ketika ditanya dengan putra-putranya Sayyidina Hasan dan Husain, mengatakan, wahai Aba, kenapa engkau menangis? Maka Sayyidina Ali mengatakan, demi Allah wahai Hasan dan Husain, sesungguhnya aku menyaksikan tangan yang mulia datukku Nabi besar Muhammad menyambut putri beliau yang tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sungguh janji kakek itu benar. Dia mengatakan kepada wahai Ali, kelak yang akan menyambut Fatimah adalah aku wahai Ali.
Kira-kira kita gak pingin disambut dengan Rasulullah? Ya Bu, pingin gak dijemput dengan Nabi besar Muhammad? Ya Allah, mudah-mudahan Allah diberikan kita orang yang dicintai dengan Nabi besar Muhammad. Amin Allahumma. Kalau ingin dicintai dengan Rasulullah, mau tidak mau kita harus ikut akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akhlak beliau luar biasa. Beliau ini Nabi yang selalu nyenengin Pak. Kalau dipandang orang punya penyakit, penyakitnya langsung hilang. Basyarun lakal basar. Beliau seorang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Siapa saja yang mempunyai masalah, memandang wajah Nabi besar Muhammad, seketika masalahnya hilang. Beda dengan mandang saya Pak. Sampai punya masalah 5, mandang saya insya Allah nambah lagi 2 masalah. Beliau ini menyenangkan, senyum selalu. Ya Allah. Bahkan seorang sahabat yang bernama Qatadah, ketika dalam peperangan, mata beliau terkena panah orang-orang kafir Quraisy, keluar bola mata beliau. Sakit luar biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, bola matanya diambil, seketika sakitnya menjadi hilang, bahkan guyon dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bola mata saya lepas ya Rasulullah. Ini Pak, bola mata saya lepas ya Rasulullah. Maka bola mata ini diambil dengan Nabi besar Muhammad, ditancapkan lagi di mata Qatadah. Dan Qatadah mengatakan ancapan yang ditancapkan dengan Rasulullah jauh lebih bagus, lebih terang ketimbang sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajah beliau selalu menyenangkan orang yang memandang. Ini Rasulullah. Apalagi akhlak beliau banyak Pak. Karena hati-hati Rasulullah mengatakan ada 3 hal umatku yang bakal tidak aku berikan syafaat di dunia maupun akhirat. Kalau dunia artinya gak berkah. Pertama, apabila umatku tarikus sholat, umatku yang meninggalkan sholat. Di dunia gak berkah, di akhirat aku gak mau dikasih syafaat. Yang kedua, apabila ada umatku yang gak pernah baca sholawat denganku, di dunia gak berkah, di akhirat aku tidak lepas tangan. Yang ketiga, apabila ada umatku yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang istri juga durhaka kepada suaminya. Bu, ingin masuk surga gak Bu? Yang benar Bu. Karena tadi ada yang bilang, tolong nasihatin ibu-ibu yang di Tabanan. Bu, kenapa? Itu jarang salaman sama suaminya. Benar Bu? Salaman cuma setahun sekali ketika Idul Fitri. Benar Bu? Kata Rasulullah yang lebih afdal Bu, ketimbang mencium hajar aswad, mencium tangan cium tangan suami. Kalau satu hari pagi dengan cium tangan suami 2 kali, berarti dapat cium hajar aswad 2 kali. Mau cium hajar aswad harus ongkos 37. Jadi habis sholat subuh cium tangan suami bang, sini bang hajar aswad. Habis sholat zuhur panggil bang, sini bang, mas hajar aswad cium. Sholat asar cium. Ya Bu. Yang penting tangan suami sendiri. Itu kata Rasulullah bin Abdul ketimbang panjenengan mencium tangan, mencium hajar apabila ada seorang istri yang mencium tangan daripada suami. Karena Rasulullah luar biasa Bu akhlak beliau ya Allah. Jangan panggil suami nama asli Bu, nggak berkah. Ya, dalam sebuah kitab menjelaskan seorang istri manggil asli nama suami haram. Tapi kalau suami manggil asli nama istri makruh. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan, beliau selalu memuji istri-istri beliau. Ya Humairah, wahai gadis yang merah delima pipinya. Ya Bu, hati-hati Mas, jangan sampai manggil nama asli asli sebutannya ya Mama, Papa, My Darling, kan enak dengannya Pak. Ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah yang kumpul kita kumpul
jadikan anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Satu cerita Bu, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Khaywar bin Syari, seorang ulama besar di Mesir. Beliau ini kalau mengajar ribuan orang yang hadir. Ketika enak-enak mengajar, ibu beliau memanggil Imam Khaywar. Wahai Khaywar, tolong kasih makan ayam. Itu ngajinya ditinggalkan, ngajarnya ditinggalkan. Dia memenuhi panggilan orang tuanya, memenuhi panggilan daripada ibunya. Karena apa? Begitu besar perintah daripada orang tua. Imam Khaywar bin Syari, seorang ulama besar di Mesir, ketika enak-enak mengajar ribuan murid yang diajar, orang tuanya menyuruh memberikan makan ayam, ditinggalkan mengajarnya, dia memberikan makan ayam. Gimana? Makanya berkah. Orang-orang pulang karena akhlaknya dengan Nabi besar Muhammad meniru akhlak Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, bagaimana akhlaknya ketika beliau disuruh dengan umi beliau mengambilkan air. Karena zaman dulu harus pergi ke sumur. Beliau berjalan pergi ke sumur dan ketika nyampe ke ibunya sudah tertidur. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak duduk tapi memegang air tersebut menunggu ibunya sampai bangun. Ya Allah, akhlaknya meniru akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya saya sering berpesan bagi teman-teman yang punya orang tua, ingat jangan lupa dengan orang tua. Doa orang tua lebih afdal ketimbang 70 wali kutub. Tidak ada yang mengalahkan doa orang tua. Yang punya orang tua sambangin, yang sudah wafat sempat ziarahi setiap malam Jumat, setiap hari Jumat ziarahi makam orang tua. Fadilahnya begitu banyak. Rasulullah mengatakan man zalal walidain yaumal Jumat kutiba lahu hajjah. Barang siapa yang berziarah pada kedua orang tuanya pada hari Jumat, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup, dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Man zalal walidain yaumal Jumat kutiba lahu barran. Barang siapa yang mencari orang tuanya baik yang masih hidup ataupun sudah wafat pada hari Jumat, dosa anak tersebut diampuni dengan Allah. Man zarul walidain yaumal Jumat, barang siapa yang berziarah kepada kedua orang tuanya baik ke makamnya ataupun yang masih hidup, Allah akan memberikan barokah dan derajat kedudukan kepada anak tersebut. Saya sering bilang dengan teman-teman saya sahabat kalau yang punya orang tua, andai kata engkau ikut mengaji dengan saya bilang ikut majlis, ibumu menelpon pulang, tinggalkan majlis karena perintah orang tua lebih afdal. Kita kadang-kadang enggak Pak. Saya punya teman RT Pak, ikut rapat dengan Pak Lurah berbekal, ibunya nelpon bolak-balik, enggak ditemui. Sebentar Bu, saya masih rapat. RT, Anda jadi RT, jadi RW rapat dengan siapapun, ketika orang tua Anda memanggil datangi, insya Allah Anda jadikan orang yang berkah. Jangan sampai bertahun-tahun ada seorang anak yang pernah nyambang orang tuanya, naudzubillah, bahkan tidak pernah menelpon orang tuanya. Ada kejadian di Sumatera tahun 1986. Saya masih ingat sampai sekarang ceritanya. Ada seorang ibu yang anaknya merantau 1 tahun tidak pulang-pulang. Ketika itu ibunya rindu luar biasa. Dia telepon anaknya, nak, bagaimana keadaanmu nak, sehat nak? Anaknya mengatakan, alhamdulillah Bu, saya sehat. Kapan engkau pulang nak? Ibu kangen denganmu nak, ibu rindu denganmu nak. Ditutup telepon dengan ibunya. Dapat 1 minggu ibunya menelpon lagi, nak, ibu dengar kabar, engkau sudah bisa beli sepeda motor nak. Engkau sudah bisa beli mobil, apa benar nak? Anaknya mengatakan benar Bu, saya sudah bisa beli mobil dan sepeda motor. Ibunya mengatakan demi Allah nak, ibu dengar senang dengannya. Engkau menjadi suami yang bertanggung jawab atas anak dan istrimu, demi Allah ibu senang nak. Seminggu lagi ibunya nelpon, nak, ibu dengar engkau sudah bisa bikin rumah baru nak, apa benar? Anaknya mengatakan benar Bu, saya alhamdulillah baru punya rumah baru.
Ibunya mengatakan, demi Allah nak, ibu senang dengarnya nak. Engkau menjadi suami yang bertanggung jawab atas istri dan anakmu. Seminggu lagi ibunya menelpon, nak, ibu dengar tadi dari sahabatmu. Ibu jumpa di pasar, engkau telah membeli seekor anjing dari Nederland yang harganya 500 juta. Apa benar nak? Benar bu. Engkau berikan makan setiap hari anjing tersebut. Pagi engkau berikan makan, siang engkau berikan makan, malam engkau berikan makan. Bahkan setiap pagi engkau mandiin anjing tersebut. Bahkan engkau buatkan rumah di depan rumahmu. Apa benar? Anaknya mengatakan, benar bu. Saya baru membeli seekor anjing harga 500 juta. Tiap pagi saya berikan makan, siang saya berikan makan, malam saya berikan makan, dan saya mandikan setiap hari. Saya buatkan rumah di depan rumah saya bu, agar saya gampang memantaunya, melihatnya. Maka ibunya mengatakan, nah, dengarkan nah, perkataan ibu yang terakhir denganmu nak, demi Allah nak, demi Allah nak, andai kata nak ibu terlahir kembali, dilahirkan dengan Allah yang kedua kali nak, dengarkan ibu nak, demi Allah nak, ibu lebih bagus menjadi anjingmu nak, ibu akan minta menjadi anjingmu nak, ketimbang ibu menjadi manusia. Anjingmu setiap hari engkau berikan makan, pagi engkau berikan makan, siang engkau berikan makan, malam engkau berikan makan, bahkan engkau pandang setiap hari. Sementara ibumu nak, setahun sekali engkau belum pernah menyambangi diriku nak. Alhamdulillah subhanahu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang membantu kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada kata-kata yang berkenan di hati antum mendengar semua. Sekali lagi kami mohon maaf, bermaaf, dan kita tutup dengan banyak sholawat dengan harapan mudah-mudahan yang hadir mudah-mudahan diberi keberkahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa ampuni orang-orang yang cinta dengan kami ya kesehatan umur panjang ya Rabb. Kami mohon kepada Allah
apabila kelak di akhirat kami tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau wafatkan kami sebelum di hati kami engkau berikan kecintaan kepada Rasulullah. Jangan engkau wafatkan kami ya Allah, sebelum di hati kami engkau berikan kecintaan kepada Rasulullah. Berikan malam ini menjadi mimpi yang terindah bagi kami ya Rabb. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu ingin menatap wajah Rasulullah. وبحق هذا اليوم والملائكة المقربين والرجال في حق أبي القاسم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم